dapat kabar hanya Niger pian pernah ikut lomba menang nih. Yang mengikuti itu 34 perguruan, itu juara satu sekalsel. Karena setiap kita latihan itu tuh kita jangan sampai jauh dari yang maha kuasa tuh supaya kita... Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Yusuf Maharaja di channel 1.0. Hari ini kita bertemu dengan guru besar dari silat Kuntau Perguruan Persikatau. Nah, mungkin jelasnya guru besarnya nanti akan menjelaskan. Nah, kalau boleh tahu nih, ulun pertama kali pian kenal Kuntau ini di mana? Jadi kita ini sebenarnya kelahiran Kandangan. Jadi Kandangan itu tuh ada guru besar yang terkenal di Kalimantan Selatan tuh yang bernama Perguruan Hasim Harimau. Hasim Harimau. Nah, Itu tahun berapa tuh, Guru? Kalau Hasim Harimau tuh kalau usia kita masih 60 pada pernah ketemu sama Hasim Harimau tuh. Jadi dari turun temurun tuh. Jadi kita dapat dari guru, nah guru kita itu langsung lawan Hasim Harimau. Nah, jadi kalau urutannya ini mungkin urutan yang ketiga. Pian dari guru itu ke guru. Ketiga lah. Ketiga. Oh, iya. Ketiga dari perguruan Hasim Harimau. Nah, terus itu tahun berapa pian belajar di Kandangan? Kalau di Kandangan kita belajarnya itu tuh sebujurnya tahun 71. Tahun 71. Di mana di Kandangannya? Di Kandangan tuh di orang menyambut tuh Sungai Kudung. Daerah wah ini dirubah namanya menjadi Kambang Besar. Kambas lah. Oh, iya. Jadi pian belajar di situ. Nah, setelahnya itu pian kemana? Ke Banjar atau kayak apa nih? Sehingga pian kawe jadi guru besar lah, boleh dikatakan guru besar. Setelah itu kan kita karena kehidupan itu di hulu sungai itu ya pas-pasan, lalu kita nih merantau. Jadi merantau ini sampai Kalimantan Selatan tuh sudah habis, Kalimantan Timur sampai ke Tarakan Kalimantan Utara. Jadi kita memperdalam ilmu tuh di Kalteng. Oh, di Kalteng. Nah, di Kalteng. Di Kalteng. Jadi pian memperdalam ilmu Kuntau lagi di Kalteng lah. Di Kalteng lagi. Lawan guru siapa pula? Nah, itu guru Asmat itu orang Kalteng. Nah, jadi lalu jadi kombinasi. Nah, jadi kada semata-mata dari Hasim Harimau. Jadi dan ilmu itu kita ambil dari perguruan lain. Pian gabungakan. Nah, nggih. Ulun udah juga habis kai. Nah, kai ulun itu bahari belajaran Kuntau. Jadi pelenam itu di Samsat. Nah, ingat lah pian atau pian tahu atau kenal ngaran sidin itu Gusti Saran Halid. Oh, itu kita sudah meninggal itu. Nggih, lawas sudah itu termasuk guru Tuha itu. Itu terkenal orang itu karena waktu beliau melatih itu aku diam di Pasar Pandu. Di Pandu biar di Pasar Pandu dulu. Nggih. Jadi Arwaka itu meninggalnya di Tamban. Di Palampat. Banyak tuh murid itu bare ulun lagi halusan juga. Nah, jadi kalau beliau itu tuh melatih di Tamban, nah jadi murid-murid beliau itu sampai ini masih ada. Ya masih ada lah. Masih ada. Karena kita kadang-kadang kalau ada acara perkawinan itu diundang sampai ke Tamban, ke Kalteng, Kiringpangi, Kapuas, Brabai. Jadi si di Tamban ini pernah tekesah ngaran itu Kai. Pernah belajar gitu. Nah, terus ulun ini dapat kabar hanya Niger pian pernah ikut lomba menang nih. Nah, kalau pian kisahkan di mana tuh? Jadi waktu itu kan diadakan lomba se-Kalimantan Selatan. Yang mengikuti itu 34 perguruan. Rasanya itu 2 perguruan yang tidak hadir. 2 perguruan lah. Sekalsel. Oh, sekalsel lah. Nah, jadi 32 perguruan yang diadakan oleh gubernur kita waktu itu Paman Birin. Oh, Paman Birin lah. Di Kiram.
Acaranya digiram. Digiram acaranya. Jadi pertandingan itu tuh bermacam-macam kategori. Yeah. Jadi ceritanya ada, patikamannya ada, kemudian kami waktu itu juara 1 sekalsel. Untuk kategori apa atau? Patikaman dalam wirama. Oh, patikaman dalam wirama. Dalam wirama. Yeah. Nah itu kemarin dapat penghargaan dari Pambirin, dapat pialanya, dapat piagam. Yeah. Kemudian juara 2-nya kami juga waktu itu dalam ide ceritanya. Nah itu dapat penghargaan juga tuh, piagamnya juga. Cuma kebetulan kita melatih setiap malam Rebu, malam Senin itu di Larus. Di Larus di Pamungkas sini di Seberang Golop. Nah, nanti Sobat Bewar, alamat lengkapnya akan kita tulis di deskripsi. Alamat lengkap beliau latihan itu setiap hari apa atau malam apa? Setiap malam Rebu dan malam Senin. Nah kalau di situ tuh pakai alat musik lengkap. Ada babon, serunai, agung tuh lengkap di situ. Dan di situ beberapa perguruan hadir tuh, dari Kurau, Bati-Bati, Sambangan, Bentok, Banjarbaru, tuh datangan tuh menghargai kita main. Melihat kita main, dan silakan aja perguruan lain kalau hendak masuk, asalkan untuk menjalani silaturahmi yang erat, silakan aja pada Bapak. Nah, tahu lah pian sejarahnya Kuntau nih. Kalau pian tahu sejarah Kuntau ini kan memang asli seni bela diri silat kita orang Banjar Kalimantan Selatan nih. Asal muasalnya itu adakah pian sawat betetakunan dan kerupian atau apa? Nah, jadi sebetulnya kalau perguruan silat di mana-mana aja untuk Kalimantan Selatan itu memang berasal dari Cina. Oh, Cina. Itu dari Cina. Negerinya tuh negeri Wangtao. Wangtao lah. Wangtao, daratan Wangtao itu. Nah, dari Cina. Nah, kebetulan kita ini walaupun artinya di Banjarmasin, tetap aja orang Cina kada datang di sini ngarannya tuh Kuntau tuh tetap, karena Kuntau itu sifatnya ngarannya memukul. Oh, arti Kuntau tuh mukul lah. Memukul. Kuntau arti memukul. Nah, kebetulan orang Cina yang melatih tadi ke Indonesia, ya kan. Nah, diambillah dari nama Cina tadi itu Wangtao, lalu Kuntau di situ. Tapi kalau bahasa Cinanya memukul tuh Wansu. Wansu itu memukul artinya. Nah, terus Pang, Kuntau nih adakah kayak tenaga dalamnya guru atau apa itu sifat dominan Kuntau nih apa? Jadi kalau Kuntau ini sebetulnya kalau tenaga dalam itu tuh perguruan masing-masing itu mungkin amalan ketuhanan lah ibaratnya. Karena setiap kita latihan itu tuh kita jangan sampai jauh dari Yang Maha Kuasa tuh, supaya kita menghilangkan terkabur. Bahwa kita berdiri di sini, latihan di sini ini kada ada apa-apanya tanpa izin Allah. Kalau kita sudah merasa kita paling hebat, kita paling jago, lupa di atas, itu sudah meruntuhkan kita. Nah, mungkin Sobat channel 1.0 kita minta guru besar nantinya mungkin di luar dulu lah. Boleh. Sidin apa atraksi kah? Boleh atraksi atau apa? Ini kita perlihatkan dengan Sidin. Oke, kita ke lapangan. Ini peregan nih lah. Iya. Peregan dia nabian mana juga pada paham. Nah, jadi Persikatau ini perguruan silat kunci andalan yang tidak dibenarkan murid memukul orang terlebih dahulu, karena itu harus sumpah. Nah, jadi setiap perguruan Persikatau menghadapi orang harus kayak ini, tangan ke sini, dan tidak boleh memukul terlebih dahulu. Jadi perguruan Persikatau yang berada di mana aja, kalau ketemu itu tidak mungkin terjadi perkelahian, karena sama-sama menunggu. Nah, jadi salah satu teknik bela diri Persikatau itu paling mudah. Teknik orang dari belakang, yang kayak gini. Dari belakang. Itu jangan khawatir. Coba. Teknik. Nah, kalau di teknik ini semakin kuat, kita semakin senang. Semakin kuat, semakin senang. Nah, coba sekuat-kuatnya. Kuat. Nah, ya. Kuat ini. Cara melepaskannya ini kaki belakang mundur, putar, ya. Nah, jadi itu dikacak orang di belakang ya lah. Belakang ini sudah yang dipukul ini. Kalau ini sudah tahan, hantam di sini. Tergugur. Nah,
Nah, itu kalau cekekan di belakang. Nah, kita ulangi. Ya, gerak cepat. Wah. Nah. Itu teknik pertama. Teknik selanjutnya. Kalau di depan, coba. Di muka. Titik pulang. Cekekan depan. Ya. Sama. Mundur, masuk ke paling tengah. Nah, itu. Sekarang yang kedua cara melepaskan cekekan, coba cekek. Cekek presiden. Ini, lari sini, ambil di atas, serap. Mundur kita telah. Pura-pura lari. Oke. Nah, pura-pura lari. Ambil, disasap. Supaya lapat betul lah. Nah. Kalau mau senjata makan tuan, ini sebenarnya pertikangannya yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ketahuan musuh. Dan ini kita berani menjamin hanya perguruan persikatan yang ada ini. Tekniknya. Maksud senjata makan tuan itu uang diisi senjata orang yang kena. Senjata dia yang kena. Oh, tekniknya. Jadi kawan yang paling setia dalam hidup adalah baju malam. Nah. Hujan panas, baju menahan. Dingin, debu, semua baju menahan. Tapi baju ini bisa membunuh. Karena baju ini bisa mengikat. Coba kacak sini. Kacak baju siden. Nah, kita tidak boleh mukul berdahulu. Nah, semakin kuat kita semakin senang. Kuati, ya. Pukul tangan sebelah. Pukul. Nah, ya. Pukul. Ya, cepat. Cap. Ambil sini. Ya. Nah. Kalau lagi masuk bergerak, cabut ladingnya. Tangannya ini terikat nih. Jadi bisa melepas nih. Iya. Karena dia di sini lah. Kadang itu ikat sudah. Terputar. Nah. Jadi sebenarnya logika nih lah. Logika. Makanya kalau orang belajar perguruan dengan perguruan persikatan pasti puas. Karena tidak ada istilah yang tidak masuk akal. Tapi kalau orang lain tidak tahu bahwa baju ini senjata. Jadi sobat pewar, filosofi ini baju itu adalah senjata dan baju juga yang mengawani baik hujan ataupun panas. Iya. Nah, dan itu bisa dijadikan senjata. Dan dia paling setia. Begitu kita mencelakai orang, kita masuk penjara, baju ikut karena dia punya andil. Nah, itu paling setia filosofinya. Ada lagi lah. Nah, jadi ini banyak Pak. Jadi kalau seandainya kita ingin mencelakakan orang, kalau pitingan dari belakang, ini pitingan belakang aja. Nah, dapat yang mungkin. Nah, ini paling mudah nih. Kaki belakang ini mundur. Ini mundur, ini diangkat. Terus balik musuh. Nah, setelah ini cukup. Itu paling mudah. Jadi sebenarnya paling mudah tuh apakah dihantam orang lewat muka atau belakang? Kalau kuncinya tuh kalau dipukul orang, makanya kita kalau setiap orang memukul hitungannya tuh pasti 2 kali. Kalau mau memukul 1, 2. Kalau menusuk 1, 2. Tapi kalau ini sekali 1. Jadi gerakan orang 2 kalah kecepatannya dengan 1. Ibarat ilmu ketuhan itu 1. Nah, coba sini. Aku gini kan. Pukul. Oh. Nah. 1 ya lah. Iya. Nah, kalau di sini. Coba pukul. Tembak sini. Pukul. Nah. 1 jangan sih bergerak. 2 ya lah. Itu. Tekniknya. Kalau menghancurkan musuh, pikirkan sini, menghancur musuh. Hari sini, ya. Nah, tergugurnya lah. Iya. Mantap. Oke, sobat channel 1.0. Ada lagi kan? Ya, untuk sementara kalau kita bongkar rahasia aja. Habis ilmunya. Nah, cuma tadi itu sebagai kalau kita kepepet jalan,
Yes. Kalau orang memegang di sini kayak ini, umpama, nah, ya ini kita gunakan cakar harimau. Nah, putar ke sini. Mata masih satu juga tuh sebenarnya kalau satu. Jadi jangan sampai kita menggunakan tangan dua. Sanggup kereta. Cadangan nih, dua cadangan. Kecuali orang memegang dua, kita bisa menggunakan dua, tapi dengan sasaran tangannya itu harus terikat. Terkunci dulu. Terkunci, umpama kayak ini, tangan pegang dua. Nah, kita bisa menggunakan dua. Senjatanya bahu. Udah, orang nggak tahu bahwa bahu ini senjata. Bahu ini senjata, kuat. Karena persenjataan ini paling senang, paling kuat. Kalau semakin kuat musuh semakin senang. Nah ini nggak salah. Ada mungkin lepas ini karena kuat. Kalau dia main bahu nih kena nih. Ambil sini. Putar ke atas. Siap. Nah, tak kunci pulang. Yang mati di mana nih? Leher patah. Iya. Nah, jadi mungkin itu aja sobat channel 1.0. Ya. Kalau beliau bongkar semuanya kan habis. Kalau sobat channel 1.0 handok 4 latihan 2 latihan di mana alamatnya? Wah, alamatnya itu sebujurnya di kilometer 23 berseberangan Sukamaju itu Gang Larus, Jalan Larus, Jalan Pembangunan Larus. Di situ gelanggangnya bukan main lah, halamannya luas lah. Halamannya luas, dan dindingnya itu sudah rapi, betul. Ulin sini. Jadi murid kita di situ tuh hampir 100 untuk di daerah PAL 23 tadi. PAL 23. Kalau di Sungai Lakom itu sekitar 28. Jadi piannya ada 2 perguruan yang pian pegang. Ada 4 lah. Ada 4. Duanya di mana lagi? Jadi Harimau Perkasa, Laba-laba Perak, Kelabang Biru, lawan Persikatau. Nah, jadi ada 4 lah. Ya, jadi itu induknya di bawah bendera Persikatau tadi. Pecah ke Laba-laba Perak, Kelabang Biru, lawan Harimau Perkasa. Nah, itu murid kami itu kalau terjadi perkelahian, ada masalah antara perguruan lain, itu kadang mungkin terjadi perkelahian karena kodenya sama. Ada kodenya lah. Jadi kalau ketemu tak soal pasang nih. Tapi Kelabang Biru menunggu, Laba-laba Perak menunggu. Berarti satu perguruan. Padahal orangnya tuh kada pernah ketemu. Tapi pasangnya ada kode lah intinya. Ada kode. Ini kada boleh memukul. Di situ kada boleh memukul. Nah, jadi itulah keindahannya tuh. Pantang memulai lah. Tapi ketika musuh memasang 2 dengan satu, kita bisa melumpuhkan. Oke, sobat channel 1.0, mungkin ini saja petikaman lah boleh dikatakan petikaman yang di apa namanya diperagakan oleh guru besar kita. Nah, pantengin terus, di subscribe, di share, di like, biar channel YouTube kita bisa bermanfaat. Oke, thank you.